Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pembahasan kunci ini simulasi KSN yang kemarin ya, yang geografi. Ini berhubung saya baru dapat dari rekan kerja dan teman-teman. Tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipelajari. Kalaupun ada kesalahan nanti kuncinya ya silakan dibahas masing-masing dengan guru, dengan teman aja ya, karena ini kuncinya berdasarkan persepsi saya sendiri. Saya tulis di blog grup Geograf 88 dan nanti untuk pembahasannya menyusul ya di blognya. Kita akan buat dulu versi videonya. Jadi silakan nanti cek di webnya dan di gurugeografi.id ya. Silakan. Nomor satu, faktor-faktor yang memperbesar risiko bencana namun termasuk dalam unsur non-fisik dikenal istilah apa? Kerentanan, kerawanan, ancaman, kapasitas, resiko. Oke. Ini istilah-istilah terkait mitigasi bencana. Kayaknya selalu ada ini di soal. Jadi pastikan kalian baca itu. Dan bahasa Inggrisnya jangan lupa, karena memang seringkali kan ada yang bingung ya, bahasa Inggrisnya apa. Ini sebetulnya sama aja, ini kan kerentanan vulnerability ya. Ada resiko risk ya, kapasitas capacity, ancaman hazard, itu kan pokoknya bahasa Inggris dasar. Jadi ya harus jago bahasa Inggris juga sedikit-sedikit, gitu kan, nggak apa-apa. Caranya ya dengan membaca artikel-artikel ya bahasa Inggris untuk memperbanyak vocab di otak kamu. Ini jawabannya kerentanan. Ya, apa itu kerentanan? Kamu tinggal ketik mitigasi bencana dokumennya PDF ya, misalkan atau apa, nanti muncul banyak di blog lain-lain gitu ya. Di hmm, BN, situs BNPB juga ada ya. Ini saya cek salah satu sumber, ini ada nih. Bahaya atau hazard itu fenomena fisik bla 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 gitu kan. Kerentanan vulnerability, nah kamu hafalin juga ini, hafalin. Ini bahasa Inggrisnya kerentanan vulnerability ya. Kemudian ada lagi nanti resiko risk ya, bencana disaster ya, disaster kan bencana. Nih, jadi kerentanan itu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor proses fisik, ekonomi. Ini kan non fisik ya, sosial, lingkungan yang meningkatkan kecenderungan terhadap dampak bahaya gitu kan. Nah, kerentanan lebih menekankan aspek manusia di tingkat komunitas. Oke. Ini kapasitas, capacity, kombinasi kekuatan sumber daya yang tersedia di komunitas untuk mengurangi tingkat resiko bencana. Kan ini jawabannya berarti ini. Nah, tadi kan non fisiknya. Memperbesar resiko bencana. Memperbesar berarti kerentanan. Ya, itu ya caranya. Jadi jangan lupa istilah-istilahnya. Nomor 2, grafik yang menunjukkan bentuk kurva J. Nah, ini kayaknya bingung anak-anak nih. Apa maksudnya kurva J ya? Nah, global population growth, global birth rate, global infant mortality, global dependency ratio, semua jawaban benar. Ini J itu bentuk ya, jadi bentuk grafiknya kayak J. Kamu ketik grafik J gitu, nanti ada di Google. Ini bentuknya kayak huruf J. Jadi dibentuk oleh dua variabel ya, nih, sebelah kiri ini, kemudian ini. Kalau nggak salah sih gitu ya. Jadi dibentuk oleh dua variabel. Jadi bentuknya kayak huruf J. Mana yang sekiranya dari keempat ini yang kira-kira membentuk huruf J? Global populasi growth, pertumbuhan populasi dunia, rata-rata kelahiran global, rata-rata kematian bayi, infan itu bayi ya. Dependensi, beban ketergantungan global. Kayaknya yang ini population growth. Coba aja kamu cek ya. Population growth grafik. Bentuknya J nih ya. Tiap tiap tahun naik ya kan. Nah, ini kan yang variabel ini populasi dunianya, ini waktunya ya, ini timelinenya, ini yang sebelah kiri ini jumlahnya. Hurufnya kayak J kan? Itu ya, bener ya. Makin tahun makin naik. Kita sekarang ada di 7,5 miliar ya kan. Kalau misalkan yang angka kelahiran global apakah naik terus kan enggak ya, kayaknya ada yang turun. Jepang kan turun drastis. Kemudian Cina, Cina gimana ya? Indonesia masih naik. Global kematian bayi kan nggak semua naik. Beban ketergantungan tiap negara beda. Yang stabil itu yang naik ini global population naik. Ini hurufnya kayak J bentuknya gitu. Ya.
Kalau misalkan yang transisi demografi, grafik transisi demografi kan bentuknya nggak kayak J ya, kayak apa ya? Ya, gitu ya. Nah, jadi bukan ya. Jadi ini kayaknya yang A ya. Jadi maksud kurva J itu bentuknya kayak huruf J. Jadi kamu bayangin di imajinasi kamu ada kurva diagram Kartesius ya, X, Y kan, itu kan. Jadi bentuknya kayak gimana, pernah naik atau turun. Tadi yang populasi dunia itu cenderung naik. Jadi yang saya kira yang A sih, tapi nggak tahu ya. Silakan cek aja deh. Di pikiran saya baru nyampe situ. Nomor tiga, setelah angka kelahiran kematian mencapai zero population ya negara, total populasi negara akan tetap bertambah hingga declining. Kondisi ini disebut ledakan populasi kenaikan alami, momentum demografi, ledakan bayi, eco boom. Oke, ini kan grafiknya ini ya. Transisi demografi itu sebuah grafik yang menunjukkan perubahan kondisi struktur penduduk di negara Eropa Barat. Yang tadinya angka kelahiran kematian ini di posisi yang tinggi. Eh, Coba saya cari grafiknya yang agak enak. Ini eh, indikatornya mana ya? Sebentar ya. Ini yang ada revolusi industri dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa deh yang tadi aja. Nah, ini kan awalnya kan tinggi ya, kemudian lambat laun kematian menurun, setelah itu kelahiran menurun. Nah, ini stabil di sini di bawah. Ini transisinya di sini, ini ya yang ini. Ini stage satu itu, ini ada 4 stage. Satu itu yang sebelum revolusi industri, pra revolusi industri, ini revolusi industri satu, revolusi industri 2, ini post revolusi industri ya. Perang dunia kesinilah. Nah, ini maksudnya declining itu kelahiran akan naik, ini kenaikan alami namanya. Jadi kan tingkat kesehatan kan pasti naik ya sekarang. Ya masa orang lahirnya segitu-gitu aja, orang wanita sehat ya gitu kan, laki-laki sehat, pasti naik ya kelahirannya. Gitu. Jadi tidak mungkin turun, tapi naiknya juga nggak terlalu banyak lah gitu ya. Nah, jadi ini kondisinya dulu gitu. Kan dulu Eropa itu abad ke-8 ya. Di stage satu itu. Abad ke berapa itu? Satu, 2, 3, 4, 5. Makanya banyak wabah, Black Death dan lain-lain. Ini kemudian mereka mengalami revolusi industri, renaissance ya. Kuncinya di sana. Ilmu pengetahuan berkembang, terutama yang kedokteran, kesehatan, muncullah vaksin dan lain-lain. Makanya angka kematian turun. Yang hijau ini death rate. Birth-nya masih tinggi. Nah, di sini setelah revolusi industri baru ditemukan KB lah, pil KB, suntik KB, alat kontrasepsi dan lain-lainnya. Atau kebijakan perkawinan dan lain-lain. Makanya menurun juga. Sampai sekarang di sini stabilnya di bawah, naik-naik dikit lah gitu. Tapi jangan sampai nurun kayak Jepang kan minus ya angka kelahirannya karena wanitanya banyak yang berkarir ya, takut apa menikah ya. Itu bisa kehilangan generasi, bahaya. Indonesia harus naik ya kelahirannya tetap ya. Jadi kita mah anti KB atau jadi harus eh, siap tempur masyarakatnya. Nanti kalah jumlah populasi kita dengan Cina udah 1 miliar, Amerika 400 juta, India 1,5 miliar lebih. Nah, kita masa nanti akan turun kayak Jepang, jangan ya. Nah, kita tetap harus eh, ya jangan sampai anak cuma satu, jangan gitu ya. Ini bukan promosi nih. Jadi jawabannya ini kenaikan alami karena ini ledakan populasi enggak, momentum demografi itu kayak bonus demografi ya. Ledakan bayi enggak, eco boom itu sama dengan bayi juga kayaknya. Baby boom kayak yang di tahun 1950 Indonesia. Karena fokusnya masih Indonesia itu ke kebijakan militer, mempertahankan kemerdekaan, tidak ada kebijakan demografi penduduk. Makanya baby boom terjadi di 1950-an. 4 tahapan dalam model pembangunan Rostow kecuali. Ini mah ada di materi kelas 12. Tapi ada yang bahasa Inggrisnya. Ini sama aja makanya banyak bacanya. Yang ada artikel bahasa Inggrisnya ya istilahnya. Age mass consumption lepas landas, kondisi lepas landas, age post industrial, masyarakat tradisional. Jawabannya yang bukan tuh yang ini. Ini kan D itu kan yang transisi demografi tadi ya. Ini kan ini ya masyarakat tradisional, tradisional society, society kan masyarakat. Ini kan kamus oke bahasa Inggris dasar jadinya ya kamu
sambil belajar bahasa Inggris sedikit lah itu supaya bisa bersaing di masa depan ya. Kita kan di era global ya. Nih, prakondisi lepas landas take off kan kalau pesawat take off lepas landas, take off lepas landas menuju ke dewasaan, kematangan, kemudian high mass consumption, konsumsi tingkat tinggi kayak sekarang ya. Segala hal dibeli online gitu kan. Tahapannya ini. Ini kan nggak susah-susah banget ya istilahnya, silakan dicek. Jadi jawabannya pasti ini yang D. Nomor 5 BPS mencatat indeks kebahagiaan kita naik ya dari 68 ke 70 ya. Pengukuran indeksnya menggunakan indikator apa? Perasaan, kematian bayi, melek huruf, pendapatan per kapita, yang mana alamannya akses pendidikan, indeks kematian bayi, melek huruf, kapita, kepuasan hidup, perasaan, indeks kematian bayi, kepuasan hidup, perasaan, makan hidup. Apa yang bisa dihitung indikator seperti ini? Kayaknya kalau perasaan tuh kayaknya susah ya. Gimana cara mengukur perasaan coba? Ya kan? Coba cek di indeks kebahagiaan ini ada ini yang jadi yang bisa diukur tuh apa? Jadi nanti kan kalau orang nanya itu ada indikatornya. Misalkan kalau keharmonisan keluarga berapa kali bertengkar dalam sebulan misalkan ya pasangan, berapa kali bercerai dan lain-lain. Ini ya, ada 10 kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga sampai keamanan. Tadi yang bayi nggak ada ya. Nah, ini. Jadi antara B dan C, yang indeks kematian bayi nggak. Jadi yang ini melek huruf pendidikan, pendapatan per kapita, namanya mengakses pendidikan yang ini ya. Ini kan. Oke. Kayaknya yang itu deh. Ya. Oke. Indeks kematian bayi. Iya, kayaknya yang B kayaknya. Kalau perasaan yang ada perasaan-perasaan enggak. Abstrak ya perasaan itu gimana ukurnya. Oke, jadi itu ya sekian pembahasan yang awal nomor 1 sampai 5. Ini sebetulnya ngacak nomornya, jadi nanti pokoknya dipantengin aja eh, channelnya ya. Silakan di subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian ada 40 soal kalau nggak salah atau berapa sih, saya kurang paham ya, baru tadi ada screenshot ininya soalnya, nanti saya tulis dulu ya di webnya dan dibahas lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan di cross check, diskusikan aja ya dengan grup pembimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.